Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dan teman saya Muhammad Maulvi Asidiki. Kami dari kelompok 4 dan akan mempresentasikan mengenai pengertian mukjizat dan i'ja Al-Quran, unsur-unsur mukjizat, tahap-tahap tantangan Al-Quran, upaya-upaya menandingi Al-Quran, dan aspek-aspek i'ja Al-Quran. Untuk yang pertama, yaitu pengertian mukjizat dan i'ja Al-Quran. Al-mukjizat adalah bentuk kata mu'annas dari kata mudzakkar, al-mukjiz. Mukjiz adalah isim fa'il dari kata kerja a'zaza, yang secara harfiah antara lain berarti lemah, tidak mampu, atau kuasa. Jadi, al-azzu berarti tidak mampu alias tidak berdaya. Istilah mukjiz diartikan dengan al-ajib. Maksudnya sesuatu yang ajaib. Karena orang atau pihak lain tidak ada yang sanggup menandingi atau menyaingi sesuatu itu. Juga sering diartikan dengan amrun khariqun lil a'dah, yakni sesuatu yang menyalahi tradisi. Dalam Al-Quran, kata azaza dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 26 kali dalam 21 surat dan 25 ayat. Secara bahasa, kata i'za yang berarti kelemahan atau ketidakadilan. I'za adalah bentuk nominal verbal dari kata a'jaza yang berarti mendahului. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur mukjizat. Yang pertama, mukjizat harus menyalahi tradisi atau adat kebiasaan. Maksudnya yaitu sesuatu atau mukjizat yang tidak menyalahi tradisi atau kejadiannya sesuai dengan kebiasaan yang umum atau bahkan lazim terjadi, tidak dapat dikatakan sebagai mukjizat. Yang kedua, mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Maksudnya, mukjizat itu harus diuji melalui pertandingan atau perlawanan sebagaimana layaknya sebuah pertandingan. Untuk membuktikan bahwa itu mukjizat, harus ada upaya konkret lebih dahulu dari pihak lawan untuk menandingi mukjizat itu sendiri. Yang ketiga yaitu mukjizat tidak terkalahkan. Mukjizat itu setelah dilakukan perlawanan terhadapnya ternyata tidak terkalahkan untuk selama-lamanya. Jika sesuatu atau seseorang memiliki kemampuan luar biasa, tetap hanya terjadi seketika atau dalam waktu tertentu, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai mukjizat. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap tantangan Al-Quran. Yang pertama, menantang orang Arab untuk membuat satu kitab semisal Al-Quran. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Yang kedua, menantang orang Arab membuat 10 surat semisal Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat semisal yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Yang ketiga yaitu menantang orang Arab membuat satu surat semisal Al-Quran. Patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar kamu yang katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan ambillah siapa saja yang dapat kamu panggil, selain Allah, jika kamu orang yang benar. Begitulah penjelasan mengapa Al-Quran menjadi mukjizat. Hal ini menjadi alasan mengapa Al-Quran tetap terpelihara sampai sekarang dari tangan orang-orang yang ingin mengubahnya. Berbeda halnya lagi dengan kitab
yang diturunkan kepada nabi sebelumnya, yang bisa diubah oleh tangan orang-orang yang jahil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mafia Siddiqui dari kelompok 4. Saya akan menerangkan materi D, upaya-upaya menandingi Al-Quran. A. Tantangan secara universal atau keseluruhan. Tantangan ini merupakan tantangan untuk mendatangkan seperti Al-Quran dari segi penjelasannya, baik yang berupa hukum maupun bahasa, seperti gaya bahasa, ungkapan dan kefasihannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat, maka hendaklah mereka mendatangkan atau membuat sebuah hadis yang seperti Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. B. Tantangan dengan sebagian dari surat Al-Quran sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dalam surat Hud ayat 13-14, surat Yunus ayat 38, dan surat Al-Baqarah ayat 23. Tantangan tersebut terlepas dari unsur pribadi yang ada pada diri Muhammad sebagai pengemban risalah. Meskipun dalam kemujazatannya tersebut terdapat dua hal, yaitu yang berkaitan dengan ajaran agama dan yang tidak berkaitan dengan ajaran agama, tapi tidak terintervensi oleh dinilai Al-Quran Al-Tur ayat 34, yang artinya para ilmu tidak aspek-aspek ijza Al-Quran. Para ilmuwan tidak sepakat kata dalam menentukan aspek-aspek kemukjizatan dalam Al-Quran, sebagai mereka meneliti kemukjizatan Al-Quran hanya pada aspek kebahasaan dan gaya bahasanya. Ada juga yang hanya mengkaji pada petunjuk yang menunjukkan jalan kebahagiaan kepada manusia. Juga ada yang hanya melihat sebagai pembawa berita gaib, tidak boleh ditanggapi akal pikiran. Ada yang mendalaminya dari aspek penciptaan alam semesta. Oleh karena itu, banyak yang menyampaikan hingga 10 aspek, bahkan ada sebagian lainnya menambahkan lebih banyak dari itu. Kami mencoba meringkasnya sebagai mungkin semua pendengar dapat mengingat bahwa begitu indahnya mempelajari lebih dalam tentang semua hal yang terdapat dalam Al-Quran. A. Kemukjizatan dari segi bahasa. Gaya bahasa digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan orang-orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, namun kalimat demi kalimat mengandung unsur sastra yang baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikitpun kandungan misteri dalamnya. Hal tersebut karena kesamaan aspek gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab pun yang mulai dikenal banyak sebagai seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW, bahkan berusaha untuk membunuhnya, memusuhi Islam dan beriman kepada Rasulullah hanya karena membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. Susunan Al-Quran tidak disamakan oleh karena karya sebaik apapun, dengan menggunakan penafsiran yang bersifat fleksibel dan menyampaikannya secara deskripsi, membuat Al-Quran sebagai pengobatan kegudahan. B. Kemukjizatan dari segi susunan kalimat. Kendati Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, namun usud atau susunan bahasanya jauh berbeda. Gaya bahasa Al-Quran lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan dua lainnya. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah dan mengandung nilai-nilai istimewa dan tidak akan pernah ada pada ucapan manusia. Dari dalam Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat berupa tasbih penyerupaan yang disusun dalam bentuk yang mempesona dan bahkan jauh lebih indah dari apa yang dibuat oleh penyair dan sastrawan. C. Kemukjizatan dari segi pengetahuan. Tujuan utama Al-Quran Al-Karim adalah untuk memandu dan memimpin tingkah laku manusia. Karena itu dakwah dan panduan Al-Quran muncul dalam berbagai bentuk dan cara. Apabila kita meneliti tujuan dan metode Al-Quran dalam perbincangannya, kita dapat banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta, termasuk langit, bumi, dan diri manusia. Al-Quran memuat banyak aspek ilmu pengetahuan yang merupakan penopang kehidupan manusia di muka bumi ini, baik itu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ibadah, hukum, maupun ilmu pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan alam, seperti bidang
ilmu alam, matematika, astronomi, dan banyak lainnya. D. Kemujizatan dari segi hukum. Hukum ilahi Al-Quran Al-Karim mengandung segala sistem yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Al-Quran juga menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang, dan ekonomi politik, sosial, kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Dengan itu, manusia akan memperoleh ketenangan, kedamaian, dan keselarasan hidup di dunia. Tentu akidah Al-Quran mengajak umat manusia pada akidah yang suci dan tinggi, yaitu beriman kepada Allah yang Maha Agung dan menyatakan adanya Nabi dan Rasulnya. Kemujizatan dalam segi perkara gaib. Aspek ini berkaitan dengan janji-janji pasti dari Allah. Seorang tidak akan pernah tahu mengenai apa yang terjadi di masa yang akan datang kecuali terdapat keterangan melalui wahyu Allah. Hal tersebut sebagaimana Allah firmankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menangkan agama Islam dan menjadikannya di atas semua agama. Sebagai Allah berfirman, Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak